Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dunya wal dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya barusan melihat video daripada Gus Hanif Farhan dan Kang Zaini Zaka Makarim. Cuman yang perlu saya tanggapi di sini, saya tidak akan mengomentari keduanya, cuman saya ingin punya pendapat sendiri dari video kedua Gus ini, ya. Dimana begini, jadi Syekh Mahdi Ar-Raja'i ini, kalau menurut Kiai Imad, itu orang yang tidak konsisten dengan kaedah-kaedah yang dia tulis sendiri dalam kitabnya Al-Mu'qibun, dimana beliau itu menetapkan 3 syarat untuk mengisbat nasab seorang, ya. Yang pertama itu mausuqun bihi, yaitu harus dipercaya. Jadi nasabnya, silsilahnya itu harus dipercaya. Artinya dipercaya itu memang bisa dibuktikan secara ilmiah gitu loh, kebenaran daripada catatan silsilah itu. Kemudian silsilah itu harus yu'rafu khattuhu bi jami'il ajyal, harus diketahui sepanjang zaman, gitu ya. Atau di dalam pendapatnya salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang disebut dengan al-istifadhah, asy-syuhra wal istifadhah, itu tuluz zaman, yaitu sepanjang zaman, berkesinambungan gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, wa tahaqqaqu bihi wa yatahaqqaqu bihi, ya. Bagaimana dia mentahqiq kitab tersebut, gitu loh. Nah, di sini kenapa dikatakan tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri, tidak konsisten dengan kaidah-kaidah yang dia tulis sendiri dalam kitabnya Al-Mu'qibun, gitu kan? Karena begini, ketika dia mengesahkan nasabnya para habaib itu melalui surat yang dia kirim pada beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan puasa, ya, ketika ada seseorang yang bertanya tentang nasabnya Ba'alwi, gitu kan? Dia mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alwi itu sah, gitu loh. Argumentasi yang diajukan, yang ditulis dalam surat itu oleh Syekh Mahdi Ar-Raja'i, salah satu ulama Syiah dari Iran itu, karena boleh jadi ada nama yang tidak tercatat di dalam kitab-kitabnya para ulama pakar nasab dikarenakan situasi sosial dan politik saat itu, atau karena perpindahan orang tersebut ke daerah yang sulit dijangkau dan tidak terdeteksi oleh para ulama pakar nasab di zaman itu, gitu kan. Nah, cuman ini tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena menurut catatan sejarah nasab klan Ba'alwi sendiri yang pernah kita saksikan videonya bersama-sama dalam penjelasan Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, ya, Ketua Naqobah Ashraf Al-Kubra, beliau saat itu menjelaskan dengan membawa kitab yang bernama Asy-Syajaratul Kubra, yang disebutkan kitab induk silsilah nasabnya para kaum Ba'alwi. Apa yang dia jelaskan di situ? Bahwasanya Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu tinggal di Basrah, kemudian punya anak Ubaidillah menikah di Basrah, punya anak Alwi yang pertama, kemudian punya anak Basri. Nah, kemudian setelah itu hijrah dari Basrah ke Yaman. Nah, tidak logisnya di sini pendapatnya Syekh Mahdi Ar-Raja'i, bisa jadi karena hijrahnya dia ke tempat yang jauh, yang sulit dijangkau oleh para ulama pakar nasab, sehingga menjadi hal yang wajar, yang lumrah kalau namanya tidak tercatat di kitab-kitab ulama pakar nasab. Nah, tidak logisnya di mana? Karena
Ahmad bin Isa Ar-Rumi ini di semua kitab-kitab nasab yang ditulis oleh ulama-ulama pakar nasab seperti Al-Ubaidili, ya, seperti Al-Umari, Ibnu Ambah dan lain sebagainya, termasuk Syekh Fakhruddin Ar-Razi sendiri dalam kitabnya Asy-Syajaratul Mubarakah yang ditahqiq sendiri oleh Syekh Mahdi Ar-Raja'i, ulama Syiah itu, bahwasanya Imam Ahmad bin Isa itu bergelar An-Nafat, ya, seorang kaya raya, saudagar minyak gitu loh. Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau orang kaya di zaman itu pastilah orang yang dikenal orang banyak gitu loh. Kemudian dia punya anak bernama Ubaidillah, yang mana anaknya yang Ubaidillah ini menikah, punya anak 2 sebelum hijrah ke Yaman. Nah, bisa kita bayangkan, orang kaya terkenal punya anak menikah di mana? Di Basrah, Irak gitu loh. Nah, kata Syekh Mahdi Ar-Raja'i, karena dia pindah ke Yaman, nah maka sulit terjangkau oleh para ulama-ulama ahli pakar nasab yang saat itu banyak pakar-pakar nasab itu berdomisili di Irak. Lah ini kan tidak masuk akal gitu loh. Masa iya Ubaidillah itu nggak tercatat oleh ulama pakar nasab yang berdomisili di Irak, kata Syekh Mahdi Ar-Raja'i tadi, sementara Ubaidillah itu lahir di Basrah, menikah di Basrah, punya anak Alwi dan Ubaidillah di Basrah sebelum hijrah ke Yaman. Nah, ini yang kita katakan ya loh, bagaimana cara dia mentahkiknya ya loh. Sementara nasabnya Mbak Alwi ini terjadi kekosongan periwayatan selama 550 tahun gitu loh ya. Maka kita sangat berharap gitu loh untuk segera dilaksanakannya diskusi ilmiah di bidang ilmu nasab antara Syekh Mahdi Ar-Raja'i dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani gitu loh. Kenapa? Karena alasan beliau mentahqiq nasab Ba'alwi ini dengan bahasa beliau mengesahkan nasab itu tidak logis gitu loh. Bertentangan dengan sejarah yang dibacakan oleh Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, ketua NAA, Naqabatul Ashraf Al-Kubra ya. Namanya orang kaya punya anak itu pasti tercatat. Logika yang kedua, kenapa Ubaidillah tidak tercatat sebagai putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sementara putra-putra yang lain itu tercatat semua, seperti Muhammad, Ali dan Husain, di mana Ali itu kan tinggalnya kan di Rai ya toh? Husain itu Ali itu tinggalnya di Ramallah, Husain itu di Rai gitu loh. Nah, jaraknya kan juga jauh dari Baghdad, jaraknya juga jauh dari Basrah gitu loh, tapi tercatat juga, terdeteksi juga oleh ulama pakar nasab gitu loh. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita. Kenapa saya yakin Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani pasti akan berani, dan terbukti kan barusan kita lihat videonya Hani Farhan yang memang beliau itu intens menjadi juru bicaranya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwasanya tanggapan dari Kiai Imad, beliau siap untuk berdiskusi dengan Syekh Mahdi Ar-Raja'i dari Iran. Dan infonya juga sudah ada fasilitator dan donatur yang siap untuk memfasilitasi acara diskusi terbuka tentang keabsahan silsilah nasabnya kaum Ba'alwi yang diwakili oleh Syekh Mahdi Ar-Raja'i dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.